Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku.
bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih ya Tuhan. Kau menjadikan hidup kami lebih indah, Yesus. Mengucap syukur ya Tuhan atas segala kejadian-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur. Kau yang terlalu baik bagi kehidupan kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang ajaib ya Tuhan. Kau Allah yang terlalu baik bagi kami ya Tuhan. Kau Allah yang besar ya Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Semua Kau Allah yang besar ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, mari kita mohon berkat daripada Tuhan mengawali ibadah hari ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Turunlah kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, na 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 na. Na 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 na. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami ya Tuhan. Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, berkati kami mau belajar akan firman Tuhan kembali pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Ini waktu yang baik untuk kami belajar firman-Mu. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Supaya firman-Mu menjadi rema bagi kami, supaya kami mengerti di saat kami memuji, memuliakan Engkau. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi dan menjelang siang. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kita kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tema kita pada bulan ini, hadirat pujian penyembahan. Dan tema yang diberikan kepada saya itu him kontemporer pujian melintasi zaman. Ya, sekali lagi, him kontemporer pujian melintasi zaman. Dan sebagai yang mendasari kita, ayat firman Tuhan, mari kita baca di dalam Efesus 5 ayat 17 sampai ke 21. Efesus 5 ayat 17 sampai ke 21. Saya bacakan buat saudara. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Seorang bernama Thomas Jilong mengatakan bahwa konteks bergereja dewasa ini adalah perang gaya baru, yaitu perang ibadah. Fenomena ini dipengaruhi oleh derasnya arus budaya pop di kalangan gereja. Selanjutnya dia mengatakan yang hampir dalam ibadah gereja, yaitu dalam munculnya Christian contemporary musik. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, dalam kita memuji Tuhan, sekarang itu banyak puji-pujian, ya, mulai dari him kontemporer, ya, yang sering dinyanyikan di gereja.
Khususnya kalangan Pantekosta itu masih ada yang kita sering mendengarkan lagu him atau kontemporer, ya, sering kita dengar kata itu. Definisi sederhana supaya kita mengerti. Kata him berasal dari kata Yunani, hymnos, yang artinya kidung pujian. Nah saudara ya, him itu dari kata Yunani, hymnos, yaitu kidung pujian. Nyanyian him berawal dari mazmur, identik digunakan gereja-gereja tradisional, ya, tradisional atau presbyterian yang sering kita kenal selama ini. Tapi di kalangan GUP juga masih sering dinyanyikan. Kata him, kata ini mengacu pada tradisi musik jemaat pada Martin Luther, ya, pada zamannya, dan para reformat yang terus dikembangkan sampai saat ini. Ya, makanya ada kidung pujian itu loh, ya, kidung pujian. Nah, sedangkan kontemporer adalah pujian identik dengan pujian di era modern dan gereja-gereja masa kini yang dikenal market sensitif, yaitu peka pasar. Kenapa? Orang suka mengangkat, apalagi gereja-gereja karismatik, ya, kontemporer, musik kontemporer atau lagu rohani kontemporer. Karena apa? Melihat apa? Ya, market sensitif atau peka pasar. Karena dunia, ya, perkembangan musik itu sangat cepat, ya, dan aliran musik itu banyak. Nah, sehingga aliran kontemporer atau gereja-gereja karismatik sekarang ini mengikuti gaya yang dipakai oleh sebagian besar orang dunia. Nggak ketinggalan zaman. Saudara, jadi kedua, pujian ini baik him maupun kontemporer bagi saya tidak masalah di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita gereja-gereja Pantekosta, ya, kita mau angkat lagu him, kita mau angkat lagu kontemporer, itu tidak masalah. Apa yang kita tahu tentang pujian selama ini? Apa yang saudara tahu tentang pujian? Pasti saudara pernah dengar dan pernah rasakan. Ada kuasa dalam pujian. Itu sebenarnya intinya. Bukan masalah him atau kontemporer. Tetapi ada kuasa di dalam pujian. Itu yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Miliki kuasa. Baik itu lagu mungkin menurut orang, itu lagu jadul. Tidak ada lagu jadul bagi anak Tuhan, saudara. Kalau itu lagu firman Tuhan akan mengubahkan seseorang. Demikian juga lagu kontemporer. Kita jangan menghakimi. Kalau itu melalui pengalaman hidup, memberkati banyak orang, itu jadi berkat bagi semua orang. Jadi bukan masalah pujiannya. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Inti ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Itu intinya kita belajar bersama-sama. Nasihat kepada orang-orang di Efesus agar mereka tidak memiliki cara hidup yang lama, ya. Karena kita tahu Efesus, kota Efesus, ya. Kehidupan yang lama, bagaimana mereka cara hidup yang lama. Paulus menasihatkan kepada mereka, Alkitab katakan apa yang kita baca ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang saya mau katakan yang pertama, saudara, kepada saudara semuanya, jangan lagi berpikir bodoh seperti orang dunia. Tetapi mari kita mencari kehendak Tuhan. Orang seperti ini, orang-orang yang seperti ini, orang yang apa? Merasakan hadirat Tuhan. Mau angkat pujian apa aja, akan dialami hadirat Tuhan. Kenapa? Hidupnya mencari kehendak Tuhan. Jadi bukan masalah lagu him kontemporernya. Tapi diri kita ini yang harus diubah pertama. Diri kita. Supaya kehidupan kita memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Karena apa? Kita mencari kehendak Tuhan. Setelah kita bertobat, kita mengikut Yesus. Dan kita belajar sama Yesus. Apa yang diajarkan Yesus itu yang kita ikuti. Nah, kalau kita sudah ikut Yesus, hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Hadirat Tuhan selalu bersama dengan kita. Kenapa? Karena hubungan itu hubungan yang baik. Dulu hubungan yang tidak benar, sekarang dibenarkan.
Dulu hubungan yang tidak mengenal Tuhan, sekarang mengenal Tuhan. Jadi kalau kehidupan kita beres ke hadapan Tuhan atau di hadapan Tuhan, puji-pujian kita itu sangat memberkati kita juga. Puji-pujian kita itu menyenangkan hati Tuhan. Mau pujian apapun yang saudara angkat, itu menyenangkan Tuhan. Jika hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi gereja itu kita harus melakukan kehendak Tuhan. Tanpa kita melakukan kehendak Tuhan, ibadah kita hanya biasa. Mau melayani apapun, mau main musik, mau nyanyi apapun. Ya. Kadang kita dengarkan orang salah nyanyi, kita ketawa, saudara. Tapi kalau yang salah itu dia naikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mungkin dia lupa syair, itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia naikkan dari hati. Ya. Jadi kalau kita sedang memuji Tuhan, mari kita benar-benar menghadap Tuhan. Mungkin ada pemusiknya salah, yang nyanyinya salah, tapi kalau hidup kita memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, tidak akan mempengaruhi pujian kita kepada Tuhan di saat kita beribadah. Dan selanjutnya, orang yang melakukan kehendak Tuhan, otomatis hidupnya apa, saudara? Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin, saudara. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, otomatis hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Itu otomatis. Otomatis hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau orang penuh dengan Roh Kudus, banyak sesuatu yang akan terjadi dalam hidupnya. Hubungannya akan lebih baik lagi sama Tuhan. Dan hidupnya pasti menyenangkan Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Cara yang lama. Ya, orang-orang Efesus diajarkan supaya meninggalkan cara yang lama. Suka mabuk-mabukan. Tetapi cara yang baru. Mari kita kejar hubungan kita sama Tuhan. Supaya hubungan kita sama Tuhan itu baik. Supaya kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Terus kita kejar. Terus kita bangun hubungan sama Tuhan. Kepenuhan itu akan berulang-ulang kali. Dan di situ kita akan merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan kita, dalam pujian kita. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan ada hadirat Tuhan terjadi. Jadi dampaknya, saudara. Dampak dari mencari kehendak Tuhan pasti dipenuhi Roh Kudus. Dan dampaknya itu ayat yang selanjutnya. Ayat 19, 20, 21. Itu dampaknya. Saya bacakan buat kita. Ayat 19. Ini dampaknya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam apa? Mazmur akan keluar dalam hidup mulutnya. Mazmur, ada kidung pujian atau him tadi itu dalam bahasa Yunaninya. Dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi di situ juga ada kontemporer, saudara, sebenarnya. Bersorak. Ya. Ayat 20, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada puji-pujian, ada ucapan syukur dan menghargai juga orang lain. Itu dampaknya, saudara. Tidak suka menghakimi orang lain. Kenapa? Hubungannya baik sama Tuhan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ada apa? Pujian. Pujian untuk menyenangkan Tuhan dan berkata-katanya itu membangun. Itu dampaknya orang yang mencari kehendak Tuhan dan otomatis hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pernah saudara merasakan pujian saudara hampa, pelayanan saudara hampa? Mungkin ada sesuatu yang saudara belum lakukan dalam hidup saudara. Belum melakukan kehendak Tuhan. Mari kita belajar. Mari kita introspeksi diri kita. Kita mencari kehendak Tuhan dan Roh Kudus akan memenuhi kita. Dan dampaknya ini akan terlihat. Ini ukurannya. Salah satu ukurannya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Selain bernubuat, ya, selain mengadakan penyembuhan,
Apalagi karunia-karunia roh itu. Berbahasa roh. Ini juga harus saudara renungkan di ayat 19 sampai 21 ini. Dari mulut kita ini apa sering keluar mazmur. Dari mulut kita ini sering kidung pujian keluar. Dari mulut kita ini sering keluar nyanyian rohani. Ya, bukan nyanyian duniawi. Seringkali dalam hidup kita ini kita sering apa? Lebih hafal lagu dunia, saudara. Ya, sering loh. Ya, kenapa? Karena tiap hari kita dicakokin tuh, saudara. Dari TV, dari handphone, ya. Dari handphone itu WhatsApp, apalagi Facebook. Itu lagu-lagu dunia ini akhirnya cepat kita kerekam. Contohnya iwa peye, itu kan seperti itu. Atau apalagi itu lagunya almarhum Didi Kempot itu. Cepat orang hafal. Tiap hari dicangkokin. Nah, kita bandingkan dengan orang yang melakukan kehendak Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, tiap hari harusnya kita seperti ini. Ada mazmur, ada pujian, ada nyanyian rohani, dan ada sorak-sorai dalam hidupnya. Kondisi saat ini tidak akan mempengaruhi orang yang takut sama Tuhan. Orang yang mencari kehendak Tuhan. Karena hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Apa pujian kita sudah menggoncang sorga? Itu pertanyaannya. Apa pujian kita sudah menggoncang sorga? Saat saudara bernyanyi di gereja, saat saudara melayani Tuhan, saat saudara bernyanyi di rumah, apa pujian yang saudara naikkan itu sudah menggoncang sorga. Sudah menggugah hati Bapa di sorga. Contoh Alkitab, pujian yang menggoncang sorga, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Saya bacakan buat kita sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Dahsyat, saudara. Luar biasa kan? Saat Paulus di penjara dan Silas, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Puji-pujian di sini dipakai kata himnos juga, saudara. Pujian yang mungkin di zaman sekarang ini kadang dianggap itu pujian kuno, pujian lama, jadul. Tidak ada, saudara. Bukan masalah jadulnya pujian itu, tetapi hati kita. Paulus dan Silas memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Saat dia bertobat, dia melakukan penginjilan. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Saat mereka berdoa, bernyanyi, sorga tergugah. Sehingga apa? Tuhan mengirim malaikatnya untuk membebaskan mereka. Dahsyat enggak, saudara? Dahsyat. Mungkin saudara mengalami hal yang sama. Masalah saudara berat, tantangan saudara berat. Seakan-akan di penjara tidak ada jalan keluar. Ingat, pujian kita itu bisa menggoncang sorga. Dan pujian itu lahir dari orang yang mencari kehendak Tuhan dan hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Pastikan Tuhan akan tergugah hatinya. Bapa di sorga akan tergugah hatinya. Akan menolong saudara dan saya. Seperti Tuhan menolong Paulus dan Silas. Luar biasa dahsyat. Itu pengalaman. Pengalaman doa dan pujian yang menggoncang sorga. Apa pujian kita selama ini yang kita nyanyikan hanya rutinitas di gereja. Karena kita pelayanan, kita WL, kita singer, atau kita main musik. Atau kita di rumah daripada gak nyanyi, ayo kita nyanyi. Saya mau katakan kepada saudara, mau pujian apapun yang saudara naikkan, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, akan menggoncang sorga. Akan menggugah hati Bapa, sehingga Bapa akan menolong saudara melalui doa-doa yang apa yang saudara doakan. Pujian itu bisa mengubah segalanya. Pujian itu punya kuasa. Mari kita memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Sehingga setiap pujian yang kita naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Yesus Tuhan sebelum menghadapi tantangan dalam pelayanannya. Ini contoh di Alkitab juga, saudara.
Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, itu kata yang sama juga himnos dipakai di situ. Sesudah menyanyikan pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus mempersiapkan dirinya sebelum menghadapi apa? Penyalipan. Dia memuji Bapa di sorga, saudara. Dalam pujian itu ada penghiburan, dalam himnos itu ada kekuatan. Dahsyat dengan saudara. Atau pujian kontemporer itu kalau dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, ada kekuatan. Ada kekuatan. Ada kekuatan. Nah, kita tahu Yesus, dia kuat dan bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Muridnya yang lain tidak, saudara. Tercerai-berai. Kenapa? Mungkin saat itu dia hanya menyanyikan pujian. Dan dia belum mengerti makna yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Mengikut Tuhan itu bagaimana? Mengikut gurunya itu bagaimana? Nah, mari kita yang sudah tahu sekarang, bahwa di saat saudara mengalami masalah, nyanyikan pujian buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Anda semuanya akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kekuatan dari sorga itu akan turun memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa melaluinya. Seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bisa mengalaminya. Bagaimana pujian saudara? Bagaimana hidup kita? Jadi saudara yang dikasih nama Tuhan. Itu pengalaman-pengalaman di dalam Alkitab. Paulus dan Silas, Tuhan Yesus. Nah, ini pujian kontemporer, saudara. Saudara pasti pernah menyanyikan semua baik, semua baik. Ya, pujian ini dari semula itu loh. Baik kadang dinyanyikan di kedukaan maupun di dalam ibadah, bahkan pernikahan juga dinyanyikan semua baik. Saudara tahu kisahnya, penulisnya? Dia seorang pengusaha. Dia memulai usahanya ya. Dalam usaha fashion, dia membuka usahanya dan usahanya semakin berkembang. Dia punya banyak tokonya banyak di mana-mana. Ya, hanya dia sangat berhasil. Tapi suatu saat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba pembelinya kurang. Di setiap toko-tokonya di mana-mana cabangnya kurang pembelinya. Akhirnya mulai omsetnya menurun. Akhirnya bangkrut, saudara. Di tengah-tengah kebangkrutan itu, dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Saat dia berdoa, karena dia anak yang takut sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Dan mulutnya mulai mengungkapkan syair pujian ini. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Saudara, sambil menulis syair-syair yang selanjutnya dia tulis pujian ini. Akhirnya pujian ini jadi, saudara. Dan saudara tahu, dia mendapatkan kekuatan dari kebangkrutannya itu. Dia mendapatkan kekuatan saat dia mengalami masalah yang besar dalam usahanya. Dan Tuhan pulihkan kembali beberapa tahun kemudian. Dia mulai merintis kembali usaha. Akhirnya usahanya kembali berhasil. Dia merintis usaha yang lain, desain interior, dan berhasil. Saudara, apa yang saudara alami saat ini? Di saat mungkin usaha saudara mau bangkrut, di saat saudara mungkin di PHK atau apapun. Adakah ungkapan pujian yang dari hati saudara? Ada pujian yang saudara ingat, atau pujian itu bisa saudara ciptakan sendiri. Karena itu pujian berhubungan dengan Tuhan. Saudara bisa tulis. Saudara bisa menjadi pencipta lagu rohani. Kontemporer tidak masalah. Karena itu pujian hubungan kita yang baik sama Tuhan. Hubungan kita yang baik sama Tuhan. Saudara juga pernah mendengar
Dan ini sangat terkenal dari zaman ke zaman. Mengikut Yesus keputusanku. Saudara, kisah lagu mengikut Yesus keputusanku. Pada saat tahun 1800-an, utusan-utusan Eropa diutus ke seluruh dunia. Dan salah satu utusan dari Inggris diutus ke India bagian timur, tepatnya di Assam, ya. Diutuslah dia ke sana. Dan suku di tempat itu masih hidup dalam kanibalisme, ya. Pemakan orang. Bahkan di suku itu, siapa yang bisa memakan orang banyak itu dihormati. Jadi di rumah-rumah, katanya zaman itu, di depan rumah orang itu banyak kepala manusia. Sebagai status sosial pada saat itu. Nah, penginjil ini tetap berusaha, saudara. Dan akhirnya dia berhasil memenangkan satu keluarga. Keluarga itu kalau nggak salah namanya Nongseng, ya. Kalau nggak salah. Dan dia menangkan satu keluarga itu, istri dan kedua anaknya. Nah, singkat cerita, dia Nongseng ini juga menginjil ke keluarganya yang lain. Akhirnya ada juga yang percaya. Tapi saudara tahu, ada yang melaporkan penginjilan ini kepada kepala sukunya. Akhirnya kepala sukunya marah. Akhirnya Nongseng dan keluarganya diadili, saudara. Diadili. Dengan disiapkan tombak. Ya, disiapkan tombak. Disiapkan tombak, pada saat disiapkan tombak dikatakan, kalau kamu tidak meninggalkan Yesus, hari ini, kedua anakmu akan saya tombak. Saudara yang terkasih nama Tuhan. Pada saat kepala suku berbicara demikian, papanya atau Nongseng ini menyanyikan pujian, saudara. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Dahsyat, saudara. Pada saat dia nyanyi, anaknya ditombak. Anaknya mati, saudara. Tidak sampai di situ, istrinya kembali diancam. Kalau kamu tidak meninggalkan Yesus itu, istrimu juga akan ditombak. Dia angkat lagi pujian ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saudara tahu, istrinya juga ditombak. Istrinya mati. Sekali lagi dia berkata, kepala suku itu berkata, kalau engkau tidak meninggalkan Yesus, kamu juga akan saya tombak. Dia angkat pujian ini lagi, saudara. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Pas syair yang terakhir, syairnya agak panjang, saudara. Akhirnya dia ditombak juga dan mati. Mati, saudara. Saudara tahu, saat dia mati, ternyata ini cikal bakal Injil masuk di suku itu. Dan singkat cerita, kepala suku itu bertanya-tanya, kenapa orang mau mati untuk Yesus? Akhirnya dia membukakan diri untuk Yesus, saudara. Akhirnya seluruh orang di tempat itu, suku Garo atau apa suku namanya itu, dia percaya Yesus. Dan saudara tahu, di India sampai sekarang daerah tersebut adalah mayoritas Kristen, turun-temurun sampai sekarang. Dahsyat enggak, saudara? Saudara yang dikasih nama Tuhan,
Bagaimana ungkapan atau pujian yang dari dalam hati itu menggugah orang yang mendengarkan. Saudara tahu, pujian ini tetap dinyanyikan sampai saat ini. Ya, lagu ini kemudian dijadikan lagu him oleh penginjil India, Sadhu Sundar Singh. Ya, dijadikan lagu him. Kemudian diaransemen ulang lagi oleh Reinhold. Dan kemudian dinyanyikan pendeta Bill Graham dalam setiap KKR-nya. Lagu ini sudah memberkati begitu banyak orang. Dan saya percaya saudara juga pernah dengar lagu ini. Kalau saudara belum dengar, saudara cari di YouTube. Ya. Dan saudara akan diberkati. Mengikut Yesus keputusanku. Tidak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan pujian itu membangkitkan semangat yang baru dalam hidup kita. Dahsyat enggak saudara? Demikian saya mau katakan kepada saudara, di saat saudara bernyanyi di gereja sebagai WL singer atau main musik atau apapun itu, pujian itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Pujian itu harus menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain dibangun dan orang lain bisa mengasihi Yesus lebih dahsyat. Itu baru memberkati luar biasa. Mau pujian apapun, pujian him kontemporer yang sekarang, tidak masalah. Tapi kalau engkau memiliki hati yang baik, hubungan yang baik sama Tuhan penuh dengan Roh Kudus, pujian yang engkau nyanyikan di hadapan Tuhan pastinya akan jadi berkat bagi orang lain. Penutup saudara, saya bacakan di dalam 2 Samuel 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, yang saya mau katakan kepada saudara, Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Daud itu pemusik, penyanyi, luar biasa. Dari mana dia dapatkan itu? Karena dia cinta sama Tuhan. Hatinya terpaut sama Tuhan. Dia ikut jalannya Tuhan. Dan dia penuh Roh Kudus. Saudara ingat lagu itu? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh dan Roh Kudus pasti memenuhi kita, pujian itu akan keluar sendiri dalam hidup kita. Demikian juga di saat kita melayani Tuhan, akan jadi berkat buat orang lain. Meskipun ada orang yang memandang rendah Daud pada saat itu istrinya sendiri. Saudara tahu apa? Istrinya itu tidak punya anak sampai matinya. Jadi saudara, jangan kita menghakimi juga. Orang yang nyanyi depan jangan kita hakimi saudara. Mungkin kadang fales atau apapun nyanyinya salah, biarkan saja. Kita hubungan kita sama Tuhan. Jangan ketawa. Apalagi anak muda nih kadang kalau yang nyanyi salah, waduh ketawa senyum. Jangan saudara. Hubunganmu sama Tuhan itu yang sangat penting. Kalau engkau menyanyi buat Tuhan di gereja atau di rumah, lakukan itu dengan segenap hati. Karena itu kau bisa lakukan itu karena apa? Hubunganmu yang baik dan engkau penuh dengan Roh Kudus. Di gereja bukan buat main-main. Jangan ketawa. Jangan menghakimi. Orang itu kalau nyanyi fales melulu, gak apa-apa. Kalau dia lakukannya memang suaranya kayak gitu, udah pas-pasan kayak gitu ya, mau diapain? Ya, kan gak semua orang Kristen bisa nyanyi. Suaranya bagus maksudnya, bisa nyanyi tapi suaranya belum tentu semuanya bagus. Nah kalau suaranya udah kayak gitu mau diapain? Tugas kita, mari kita bangun hubungan yang baik sama Tuhan. Itu tugas kita. Jangan kita ngakimi. Seperti yang dilakukan Mikal. Saudara tahu, Tuhan menghukum dia gak punya anak saudara. Tapi Daud melakukan ekspresinya di depan Tuhan. Kalau ada yang angkat tangan sambil menari, biarin aja dalam gereja. Apalagi gereja kita kan bebas. Bebas. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Supaya pelayanan kita, pujian kita menjadi berkat dan menyenangkan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Kami sudah belajar tentang pujian yang menyenangkan Tuhan, karena kami ada di hadirat Tuhan di saat kami menyanyi. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di depan Tuhan. Terlebih hidup kami selidiki hidup kami. Apa kami sudah melakukan kehendak Tuhan, supaya Roh Kudus memenuhi hidup kami. Supaya lahir dari mulut kami ini, keluar dari mulut kami ini, ada mazmur, ada nyanyian rohani, ada puji-pujian, ada sorak-sorai, ada ucapan syukur. Semua itu dimulai dari hati yang takut sama Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang utama dalam hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan, dan biarlah hidup kami menyenangkan Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan mendengar kelengkapan dari Warta Jemaat. Yang pertama, untuk hari Selasa sampai hari Sabtu tetap ada doa pagi, yaitu Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari jam 8 sampai jam 9 pagi melalui Zoom. Yang kedua, Rabu Komsel untuk pemuda remaja juga dilakukan melalui Zoom jam 7 malam. Jadi teman-teman pemuda bisa mengikuti dan bergabung di aplikasi ini. Untuk hari Kamis Bapak Ibu Saudara, kita ada ibadah komisi pria dan komisi wanita. Dan itu juga dilakukan jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bergabung di sana. Selanjutnya untuk ibadah pemuda, ibadah youth jam 6 sore setiap hari Sabtu dilakukan melalui Instagram. Ya, Bapak Ibu atau teman-teman youth secara khusus bisa mengikutinya di live Instagram. Untuk ibadah minggu jam 9 pagi, Bapak Ibu bisa ikuti melalui channel YouTube Tobi Linando. Dan di hari Minggu yang sama juga jam 9 pagi, untuk ibadah KAA bisa Bapak Ibu Saudara mengikutinya bagi anak-anaknya, yaitu melalui channel YouTube Christina Natalia. Selanjutnya untuk persembahan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur bisa Bapak Ibu Saudara transfer langsung ke rekening gereja. Kiranya kita bisa mengikuti setiap ibadah yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat kepunyaan Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi.